A few moments later. Salam dan selamat siang buat ibu dosen dan juga buat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angelina Karo-Karo, alamat saya Desa Kulasar, Kecamatan Selinda, Kabupaten Sedang Bedagai. Saya alumni Rokitasari Bangun Purba, jurusan OTKP Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya menceritakan tokoh bernama David Ausubel Matkul, teori pembelajaran dan pembelajaran. Dosen pengampuh yaitu Ibu Damayanti Nababan. David Ausubel adalah seorang psikologis pendidikan termuka yang ditekan teorinya tentang pembelajaran bermakna meaningful learning. Riwayat hidup: lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 di Brooklyn, New York. Dia meraih gelar MA dan PhD dalam psikologis perkembangan dari Universitas Columbia pada tahun 1950. Karir akademis menjadi guru besar profesor di berbagai sekolah pendidikan dan dikenal sebagai fisiologis kognitif. Pada tahun 1973, ia pensiun dari dunia akademis dan beralih berprofesi menjadi psikiater, dan ia wafat pada tanggal 19 Maret 2008. Teori yang dibuat yaitu teori Ausubel-In, berhubungan dengan bagaimana individu dalam pembelajaran sejumlah materi yang berarti dari situal, verbal, presentasi, ataupun pengaturan dan juga tindakan lainnya di sekolah, lembaga, pendidikan, dan lainnya. Menurut Ausubel, pembelajaran itu berdasarkan jenis proses superdensitas, reputasi, dan juga komunikasi yang terjadi selama adanya penerimaan informasi. Sebuah proses utama dalam belajar ini yaitu subsumption, di mana materi baru yang berkaitan dengan gagasan yang relevan dalam struktur konsep yang ada berdasarkan substansi nonverbal perkelengkapan sekolah. Selain itu, menurut Ausubel, belajar bisa diklasifikasikan menjadi dua dimensi, antara lain, dimensi yang pertama adalah dimensi berkaitan dengan cara penyampaian informasi ataupun materi pembelajaran. Bisa dikomunikasi kepada para siswa dalam bentuk belajar, penerimaan, ataupun penemuan. Dimensi yang kedua menyangkut tentang cara bagaimana siswa bisa mengaktifkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang sudah ada. Kedua dimensi yakini penerimaan atau penemuan serta hafalan atau permakna tidak akan menunjukkan taksonomi sederhana, melainkan adalah suatu proses kontinuum. Karya terkenal. Beberapa karya tertulis Ausubel yang paling signifikan adalah yang pertama, Education Praecul a Cognitive Pip pada tahun 1968. Ini adalah buku yang paling terkenal tempat Ausubel mengurangi teori pembelajaran bermakna secara terperinci. Yang kedua, Substitution and Retion of Knowledge a Cognitive Film pada tahun 2000. Buku ini membahas lebih dalam tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan dipertahankan. Yang ketiga, Memory Youth Approaches How Anthropology Challenge Study of Cultural Differentiation pada tahun 1961. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang psikologis perkembangan lintas budaya. Dan keempat, The Profile of Meaningful Verbal Learning pada tahun 1963. Buku ini berfokus pada pentingnya fabel yang bermakna. Kontribusi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menekankan pada pembelajaran bermakna. Kontribusi umumnya pada memperkenalkan konsep pembelajaran bermakna dan berwarna dengan pembelajaran hafalan. Hal ini mendorong pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan struktur. Dan yang kedua, penggunaan pengaturan. Awal konsep ini berikan alat praktis bagi para guru untuk membantu siswa mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan menyusun informasi baru secara logis sehingga meningkatkan pemahaman. Yang ketiga,
Pengetahuan dan fisiologis, kognitif teori Absobel memperkuatkan penekanan konstitusi dalam pendidikan yang berfokus pada proses mental siswa dan belajar. Kesimpulan yang saya dapat dari tokoh David Absobel yaitu cara pandang belajar dari sekedar menghafal menjadi memahami teorinya sangat relevan di dunia pendidikan saat ini. Karena setiap orang itu untuk berpikir kritis bukan hanya mengingat informasi dengan belajar bermakna dan pengetahuan yang dapat akan lebih lama tersimpan dan lebih mudah digunakan dalam sehari-hari. Sekian dan terima kasih dari saya Angelina Karo. Bye bye.